Timnas Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan sekaligus membalaskan dendamnya atas Bahrain saat kedua tim bertemu di lanjutan matchday ke-8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia yang dituntut menang setelah kekalahan memalukan 5-1 atas Australia kembali menurunkan formasi terbaiknya bersama trio bek Rizky Ridho, J. Idzes, dan Justin Hubner di lini belakang. Hasilnya pun terbukti, skuad Garuda berhasil meraih clean sheet dan membuat lini serang Bahrain frustasi. Tak hanya kuat dalam bertahan, Timnas Indonesia juga beberapa kali memiliki kesempatan emas meski hanya satu yang berbuah gol yang diciptakan oleh Romeni. Mulai menunjukkan permainan sebagai tim, berikut daftar 5 pemain yang tampil on fire saat Timnas Indonesia obok-obok Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Joy Pelupessy. Dari 11 pemain yang tampil sebagai starter, nama Joy Pelupessy menjadi sosok yang paling dinantikan karena menjadi pemain debutan untuk Timnas Garuda. Berposisi sebagai gelandang, pemain asal Lomel SK itu tampil solid di lini tengah bersama dengan Tom Haye. Pelupessy mampu menjadi duet yang solid dalam posisinya di tengah dan membuat Haye bisa tampil leluasa dalam membantu serangan Indonesia. Meskipun tidak mencetak gol, debut Joy Pelupessy di Timnas Indonesia sangat istimewa. Ia tampil penuh selama 90 menit dan memberikan kontribusi signifikan di lini tengah. Statistik debutnya mencakup 45 sentuhan bola, 40 umpan dengan akurasi 85%, 1 umpan lambung sukses, serta 2 duel sukses baik di darat maupun udara. Selain itu, ia melakukan 2 sapuan, 1 intercept, dan 1 tackle. Debutnya yang solid bersama Timnas Indonesia menambah keyakinan bahwa Joy Pelupessy dapat memberikan kontribusi positif bagi tim nasional di masa mendatang. Calvin Verdong. Berikutnya ada wingback andalan Timnas Indonesia yaitu Calvin Verdong. Penampilan tanpa lelah kembali diberikan pemain NEC Nijmegen ini. Verdong rajin menyisir sisi kiri Indonesia bahkan hingga ke wilayah Bahrain. Verdong dikenal sebagai bek kanan yang solid dengan gaya bermain yang mengutamakan kekuatan bertahan. Ia memiliki kemampuan defensif yang baik, seringkali terlibat dalam duel udara dan fisik untuk memperebutkan bola dari penyerang lawan. Pemilihan posisinya juga cerdas, memungkinkan dia untuk menghalau serangan sebelum menjadi ancaman serius. Meskipun lebih dikenal karena tugasnya di lini belakang, Verdong juga mampu mendukung serangan dengan melakukan overlap dan memberikan umpan ke depan meskipun lebih terbatas dibandingkan back-back yang fokus pada menyerang. Dalam satu momen, pemain berpostur 174 cm ini juga berlari turun ke belakang untuk menyapu bola. Verdong sukses mencegah Bahrain menyerang ketika pertahanan Indonesia kosong. Tom Haye. Pemain ketiga ada The Professor Tom Haye. Penampilan gelandang asal klub Almere City itu benar-benar patut diacungi jempol. Haye begitu rapi dalam menjaga tempo permainan sekaligus mengatur serangan Indonesia. Umpan-umpan ex pemain SC Heerenveen itu juga begitu akurat dan berbahaya. Gol tunggal Romeni berawal dari inisiatifnya memberi bola ke ruang kosong di sisi kanan. The Professor menunjukkan kelasnya. Haye memiliki peluang untuk menambah skor melalui tendangan bebas yang sayangnya dapat ditepis oleh kiper Bahrain. Ia bermain hingga menit ke-59 sebelum digantikan oleh Ivar Jenner. Secara keseluruhan, Haye menunjukkan performa yang solid dan berperan penting dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Tak heran jika ia selalu menjadi pilihan utama pelatih untuk mengisi posisi di lapangan tengah. Ole Romeni. Pemain keempat ada sang pencetak gol Ole Romeni. Setelah mencetak satu-satunya gol di laga debut ke gawang Australia, pemain asal klub Oxford United itu kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak satu-satunya gol ke gawang Bahrain. Bekerja sama dengan rekan setimnya yaitu Marcelino Ferdinand, Ole berhasil menjebol gawang Bahrain pada menit ke-24 di hadapan puluhan ribu fans Garuda. 2 gol dalam 2 pertandingan sudah cukup menggambarkan kualitas pemain satu ini. Tak hanya gacor dalam urusan menjebol gawang lawan, pemain Oxford United itu juga begitu rajin menjemput bola dan berusaha terlibat dalam permainan. Kehadiran Romeni jadi napas segar di lini depan Timnas Indonesia yang selama ini selalu kesulitan menemukan penyerang yang bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Rizky Ridho. Dan terakhir ada bek andalan Timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Setelah sempat disimpan dan hanya tampil sebagai cadangan saat Timnas Indonesia dibantai Australia 5-1, Ridho akhirnya mendapat kesempatan sebagai starter bersama dengan Justin Hubner dan J. Idzes.
Dengan chemistry yang telah terjalin di antara ketiga pemain tersebut, terbukti mampu menciptakan benteng pertahanan yang kuat yang sulit dijebol oleh lawan. Ridho beberapa kali mampu menghalau serangan-serangan Bahrain dan bahkan melakukan penyelamatan penting di depan gawang Martin Paes. Keberadaan Ridho sangat berpengaruh di lini pertahanan timnas Indonesia. Perjuangannya juga patut diacungi jempol karena rela bermain sampai akhir untuk timnas merah putih meski kakinya sempat mengalami kram di akhir babak kedua. Dengan ketenangan di lini belakang, bek Persija itu bisa menjadi andalan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert.